Dipersembahkan oleh, didukung oleh Selamat malam pemirsa, Indonesia berencana untuk menjadi pusat industri halal global di tahun 2024, tahun depan. Dengan nilai belanja halal global yang telah mencapai lebih dari 2 triliun dolar per tahun, Indonesia diharapkan dapat meraup berkah dari pesatnya perkembangan industri halal ini. Namun dengan potensi yang fantastis itu, industri halal juga menjadi incaran negara-negara non-Islam untuk terus mengembangkan produk halal. Sementara Indonesia dengan modal populasi muslim terbesar dunia, apakah akan diuntungkan dan dapat bersaing untuk menjadi pusat industri halal global? Topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir, pemirsa Nilai Economic Challenges Spesial Ramadan, bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia IAEI dalam episode Akselerasi Industri Halal. Dan pemirsa, malam ini telah hadir bersama kita 4 orang narasumber yang akan membahas bagaimana kita mengakselerasi industri halal. Yang pertama adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno. Mas Sandi, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Bang Leo. Dan juga telah hadir bersama kita Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Muhammad Akil Irham. Pak Akil, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga telah hadir bersama kita Direktur Industri Produk Halal, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, Afdal Aliasar. Pak Afdal, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan terakhir bersama kita telah hadir juga Ketua Bidang Pengembangan Industri Halal dan Industri Kreatif IAEI, yang juga adalah Komisaris Utama PT Sofyan Hotel, Rianto Sofyan. Pak Sofyan, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saya akan langsung bertanya kepada Pak Menteri. Saya boleh panggil Mas Menteri ya? Mas Menteri, Indonesia tadi disebutkan di awal berencana untuk menjadi pusat industri halal global tahun depan, 2024. Itu bisa tercapai, akan tercapai, atau bagaimana? Insya Allah saya masuk di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini, posisi kita terlempar dari 3 besar. Dan kita ada di posisi 4. Kita langsung memetakan bagaimana kita bisa meningkatkan indeks kita, sehingga kita bisa kembali di paling tidak 3 besar seperti dahulu. Oke. Dan akhirnya setelah kita memperbaiki beberapa instrumen yang sangat esensial dalam penyelenggaraan pariwisata halal dan produk ekonomi kreatif yang berbasis halal dan thayyiban, itu tahun lalu Indonesia naik 2 peringkat dan kita sekarang ada di posisi 2 terbesar, hanya tertinggal dari Malaysia. Kita ada di posisi 2 dengan indeks 72, Malaysia ada 75. Boleh diberi tepuk tangan Bapak Ibu semua, ini prestasi yang kemudian menjadi pertanyaan kita, Mas Sandi. 2024 kan tidak lama lagi ya, tadi targetnya adalah kita menjadi pusatnya. Itu bisa tercapai tidak? Kita punya populasi, karena negara Muslim, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kita punya skalanya. Dan karena skalanya besar dan juga permintaannya juga sangat besar, maka ada kemampuan untuk kita mengembangkan industri halal dengan konsep pengembangannya ekosistem. Jadi yang menjadi kunci adalah entrepreneurship, kewirausahaan. Dan disinilah yang akan kita dorong bersama dengan IAEI dan stakeholders lainnya, bahwa kita harus mengambil peluang ini, melihat peluang, menangkap peluang. Karena produk-produk halal kita ini sudah mulai bisa menjadi bukan hanya tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga sudah bisa kita ekspor. Seperti misalnya dari segi modest fashion. Muslim fashion kita ini sekarang sangat diperhitungkan. Dan kita sudah bisa mengklaim Indonesia ini adalah epicentrumnya modest fashion dunia. Selain itu kita lihat misalnya dari sisi cosmetics. Kita sudah bisa juga menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita bisa mengambil peluang. Nanti begitu industri halal, keuangan
kita, industri keuangan, industri logistik kita juga sudah bisa berkembang. Ada juga halal hub untuk kawasan industri yang berbasis halal ini bisa kita kembangkan. Disinilah dari hulu ke hilir kita bisa sambungkan, kita punya pasarnya, dan ada kemampuan untuk kita bisa mencetak 4,4 juta lapangan kerja baru dari industri yang berbasis halal ini. Terima kasih Mas Menteri. Saya ingin ke Pak Akil. Pak Akil, kalau melihat sebetulnya kan saat ini Malaysia masih ada di depan kita. Itu sebetulnya apa tantangan yang harus segera dikejar oleh Indonesia untuk memastikan kita bisa menjadi pusat industri halal global ini? Saya pikir Indonesia sudah on the track ya. Dan ini direkod oleh Dinas Standar bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang menjadikan halal sebagai satu mandatori ya. Dengan melakukan amandemen undang-undang dan peraturan pemerintah 60 sampai 68 yang paralel dengan industri halal gitu ya. Dan ini satu kekuatan besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama di tingkat global ya. Kalau kita ingin melihat Malaysia, Malaysia itu memang ekosistem halalnya begitu kuat dari hulu sampai hilir ya. Saya habis dari Malaysia beberapa waktu yang lalu ya. Halal Development Corporation-nya dan Jakim itu menyatakan bahwa di Malaysia ada 365 organisasi baik swasta maupun pemerintah maupun perusahaan-perusahaan yang ikut memperkuat ekosistem halal. Di Indonesia berapa, Pak? Dan mereka juga menumbuh kembangkan budaya halal itu sejak dari sekolah TK sampai perguruan tinggi. Gitu. Kalau di Indonesia Pak bandingannya tadi Bapak mengatakan 365. Saya kira di Indonesia akan menuju ke sana dan kelihatannya sudah jelas bahwa tahun 2022 kemarin Indonesia sudah masuk ke peringkat 2 ya untuk halal food yang tadinya nomor 4. Sekarang nomor 2 tinggal selangkah lagi mengalahkan Malaysia. Kalau saya bicara dengan teman-teman asosiasi makanan minuman, industri kecil menengah, itu kelemahan kita dan itu juga diakui oleh Dinas Standar karena kelemahan kita di soal data, Pak. Data kita itu berserakan di mana-mana dan tidak terpusat di satu tempat gitu. Sehingga kalau ingin dilakukan riset, survei itu mereka kehilangan jejak di mana, akhirnya mereka cari sendiri gitu. Nah ini yang saya kira yang perlu kita lakukan. Dan saat ini langkahnya BPJPH bersama dengan Lembaga Nasional Single Window dan Bea Cukai sudah melakukan integrasi sistem layanan informasi untuk pencatatan ekspor. Dan sekarang sudah ada 2.000 lebih perusahaan yang tercatat di sistem LNSW. Dan ada beberapa produk yang bersertifikat halal yang sudah tercatat. Ada 4.622 sertifikat halal yang sudah tercatat di Bea Cukai, LNSW dan si halalnya BPJPH. Dan saya kira pencatatan ini penting karena ekspor ini akan dilihat produk halalnya bukan hanya ke mana ini diekspor, tapi juga bisa dilihat dari nilainya, bisa ketahuan volumenya berapa gitu, jenis produk apa saja yang diekspor untuk produk-produk halal. Saya kira kita sudah menuju ke arah ke sana. Belum lagi fashion, Mas Leo. Fashion kita naik loh dari peringkat 4 menjadi peringkat ketiga dan masih kalah dengan Turki. Dan insya Allah kita arah ke sana. Kita sering sekali, Mas Menteri sering kali mengadakan Indonesia Fashion Week beberapa kali hadir. Saya kira itu menunjukkan gejala yang positif untuk memenangkan Indonesia. Kita aminkan itu. Terima kasih Pak Akil. Pak Afdal, fakta menunjukkan tadi bahwa selain negara-negara yang mayoritas Muslim atau negara Muslim, itu Amerika Serikat ini disebut-sebut adalah eksportir terbesar produk halal. Ini menarik sekali nih. Sementara Indonesia
justru masuk sebagai konsumen produk halal. Memangnya yang dibuat di Amerika Serikat itu kita tidak bisa buat, atau apa keunggulan produk mereka yang kita belum punya sekarang ini? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya Indonesia itu memiliki kemampuan untuk memproduksi produk-produk halal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Nah, yang harus kita dorong adalah industrialisasi kita. Bagaimana industrialisasi kita bisa berkembang lebih cepat, menghasilkan produk yang berkualitas, kemudian juga produktivitasnya besar, dan kemudian kita mampu memproduksi secara kontinu. Karena kalau kita jualan, kita harus bisa meyakinkan begitu demand-nya ada, kita bisa sambut dengan supply yang baik. Keberlangsungan itu harus dipastikan begitu. Betul. Ya. Nah, keberlangsungan itulah yang harus kita dorong industrialisasinya. Untuk memproduksi produk halal, makanan minuman contohnya, kan nggak susah. Iya. Tidak seperti kita bikin pesawat terbang. Ya. Yeah. Jauh lebih mudah dilaksanakan dan itu bisa dilakukan di Indonesia. Kita punya segala macam bahan pangan, bahan mentahnya ada di Indonesia, tumbuh di sini, dan itu kita bisa pakai, dan itu kemudian bisa membuat produk ini menjadi kompetitif. Karena dekat dengan bahan baku. Yeah. Kemudian mempergunakan tenaga kerja yang berasal dari Indonesia. Kompetitif upah dan segala macam nanti bisa membuat produk itu menjadi satu produk yang tidak hanya dari sisi kualitasnya, tapi dia bisa bersaing untuk produk ekspor. Oke. Nah, pengembangan ini kita coba dorong dengan industrialisasi. Di Indonesia saat ini sudah ada 3 kawasan industri halal. Insya Allah akan berkembang lebih banyak lagi ke depan. Kita berharap tentu investasi juga datang ya. Mereka yang melihat Indonesia tadi sebagai konsumen, tidak hanya ingin berjualan di sini. Kita ajak mereka, ayo dirikan pabrik di Indonesia, bangun industrinya di sini, tidak hanya untuk konsumsi Indonesia, tapi untuk supply dunia. Jadi kita ingin menjadikan Indonesia sebagai center of excellence industri halal dunia. Baik, tentunya dari sekian komponen penyumbang industri halal global, ada sektor-sektor yang bisa diprioritaskan. Apa itu? Tetaplah bersama kami pemirsa, Economic Challenges segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges spesial Ramadan. Pak Sofyan, kalau kita melihat kan ada berbagai sektor industri ya Pak, untuk menjadikan Indonesia ini pusat industri halal global. Betul. Yang paling bisa cepat kita wujudkan, itu di sektor yang mana Pak? Ini bukan karena saya usahanya di pariwisata ya. Oh oke. Itu pun tidak apa-apa Pak, karena itu kan fakta. Bagaimana fakta. Pak? Jadi pariwisata ini merupakan satu sektor yang sangat mempunyai dampak multiplier effect itu terhadap sektor yang lain. Oke. Intinya bahwa menurut WTO, World Trade Organization, bahwa pariwisata itu melibatkan 185 jenis usaha yang semuanya terjangkau oleh UMKM. Oke. Ya. Terus kemudian menurut World Bank ini juga termasuk yang sektor yang paling cepat, efisien untuk bisa mengembangkan PDB suatu negara, ekonomi suatu negara. Karena devisa lebih cepat masuknya. Betul. Ya? Oke. Nah, selain itu juga negara yang semiskin apapun tanpa sumber daya alam gitu, misalnya cuman padang pasir semuanya, itu bisa meng-create desert safari tour. Iya. Ya, jadi bisa aja, apa aja bisa dijual sebagai pariwisata. Dan intinya ini juga merupakan suatu bisnis yang ekspor, tetapi nggak perlu pergi keluar. Karena wisatawan yang datang, yang memasukkan devisanya ke Indonesia. Ya. Oke. Jadi kira-kira itu. Dan juga termasuk penyumbang global PDB dunia. Oh. Ya. Nomor 4 tuh setelah retail, construction, kemudian keuangan dan pariwisata. Jadi
memang termasuk yang yang sangat mudah untuk bisa itu. Makanya PBB juga UNWTO itu mengadopsi pariwisata sebagai STEP program. Jadi Sustainable Tourism for Eliminating Poverty. Jadi benar-benar ini suatu program PBB untuk bisa pengentasan kemiskinan melalui pariwisata. Itu yang paling mungkin segera kita capai ya untuk menjadi pusat dari industri global dunia ya. Tapi kita harus bertanya juga ke Mas Menteri. Mas Menteri, bagaimana mengklasifikasikan industri halal dan industri non halal di pariwisata? Tadi kan Pak Sofyan mengatakan itu yang paling cepat untuk kita capai, untuk kita unggul. Bagaimana Mas? Pertama-tama ini ada beberapa data yang ingin saya kutip ya. Bahwa Indonesia betul salah satu importir terbesar daripada produk halal karena memang ekonomi kita kan berbasis konsumsi. Jadi misalnya nih bulan suci Ramadan, yang impor yang paling besar itu ya korma. Seperti kenapa dari ya, Amerika? Karena Amerika penghasil korma yang banyak gitu. Itu satu. Dan kita sekarang sudah mulai mengembangkan, ada beberapa daerah yang ingin mensubstitusi itu. Madu, ini konsumsinya tinggi sekali, itu masih banyak yang kita impor. Padahal kita punya kemampuan untuk mencetak madu-madu yang berkualitas dari hutan Indonesia dan lain sebagainya. Jadi kita mengekspor 8,6 miliar dolar di tahun 2020, tapi impornya jauh lebih besar. Dan karena itulah kita membutuhkan investasi. Nah, mengenai pariwisata, ini banyak kesalahpahaman bahwa pariwisata halal itu menzonasi satu daerah itu ini islamisasi dari satu daerah. Enggak begitu. Jadi pariwisata halal ini bisa ada di mana saja karena konsepnya itu adalah extensions of service, yaitu tambahan layanan. Misalnya ditambah restoran yang menyediakan makanan halal. Dan itu yang melakukan udah Korea Selatan, Jepang, Thailand, ini besar-besaran mereka berinvestasi di ekosistem makanan halal, misalnya restoran atau tempat ibadah sholat. Kita kadang-kadang kaget gitu di airport di Seoul, itu musolanya bisa lebih besar dan lebih rapi daripada di sini gitu. Di Tokyo Station yang untuk pusat daripada stasiun kereta mereka juga musolanya sangat besar gitu. Jadi penyediaan fasilitas ini adalah bagian daripada pariwisata halal kita. Yang kedua, apa yang tadi kan yang wajib, yaitu makanan halal, tempat ibadah. Nah yang quote unquote sunnah atau need to have. Nah ini tadi yang sunnahnya itu adalah bagaimana kita menghadirkan toilet yang ramah buat ramah muslim gitu. Jadi toilet yang bisa menggunakan air dan lain sebagainya itu yang kita sebut sebagai good to have. Nah yang ketiga adalah nice to have. Jadi yang tadi wajib, sunnah, yang nice to have itu bagus kalau ada. Misalnya kalau ada restoran itu ada family room gitu loh. Ada family room untuk keluarga sehingga tidak ada yang mau buka, mungkin lebih santai, dibuka. Privasinya lebih dapat dan lain sebagainya. Jadi pariwisata halal itu nggak bersifat eksklusif, tapi justru inklusif. Dengan tambahan dari beberapa konsep seperti itu. Yang bersih, yang sehat, yang berkelanjutan lingkungan, dan ini semua mengembangkan. Kalau kita nggak mengembangkan kita akan tertinggal. Tapi beruntung sekarang semuanya sudah sadar dan kita nggak gelut sendiri di dalam negeri. Kita sudah bersatu. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun kita bisa mengambil posisi pertama. Terima kasih Mas Menteri. Kalau Pak Akil, soal halal itu kan jaminannya harus jelas ya. Bagaimana memastikan jaminan halal itu, terutama mungkin di industri makanan, Pak? Karena kan tadi pariwisata, salah satu subkomponennya juga adalah kuliner, begitu ya. Itu memastikannya seperti apa, Pak? Ya, problem halal food ini ada di tingkat hulu ya. Karena industri atau makanan atau kuliner Nusantara kita kan begitu banyak ya. Beragam ya? Beragam. Tetapi yang paling banyak itu adalah unsur hewan dan unggas. Itu yang paling banyak setiap hari kita konsumsi. Nah ini kan perlu kita pastikan bahwa daging
hewan atau unggas itu dipotong di rumah potong hewan, tempat potong hewan yang sudah bersertifikat halal. Iya. Nah ini memang jumlahnya masih 15% ya, yang sudah bersertifikat halal. Yeah. Oleh karena itu kita melakukan akselerasi, melakukan sinergi dan kolaborasi, misalnya dengan Bank Indonesia ya. Bank Indonesia tahun ini akan membantu 15 rumah potong hewan di daerah. Bank Indonesia? Bank Indonesia. Oh. Jadi Bank Indonesia sangat membantu kita, dan kita juga ingin mendorong Pemda, kabupaten kota dan provinsi juga ikut bisa membantu rumah potong hewan, rumah potong unggas atau unit potong hewan, unit potong unggas di daerah-daerah itu bisa bersertifikat halal juga. Gitu. Karena semua makanan hampir tidak ada yang keluar dari makanan hewan ini ya. Mau soto Lamongan, mau bakso, mau sop kaki kambing, semuanya makanan yang selalu kita konsumsi masyarakat umum di Indonesia. Baik. Nah, saya kira itu yang perlu jaminan yang kita berikan kepada para konsumen. Dan dari rumah potong hewan itu juga banyak produk-produknya kan yang masuk ke supermarket yang akan dikonsumsi oleh rumah tangga. Jadi jaminan produk halalnya terus diusahakan ya untuk makanan di sektor makanan ini. Terima kasih. Pak Afdal, kalau kita lihat ekosistem industri halal ini kan banyak komponen Pak. Di Indonesia sekarang yang paling prioritas Pak untuk ditingkatkan, untuk mendorong supaya Indonesia bisa menjadi pusat industri halal global itu apa Pak? Akselerasi dari bagaimana kita punya industri yang basic ya, industri kecil kita, itu bisa naik menjadi industri menengah, dan industri menengah kita bisa naik menjadi industri besar di bidang halal. Jadi value chain-nya ini memang harus kita lebih pererat. Jadi kita mengajak misalnya kepada industri besar, mereka buat pabrik di Indonesia, memproduksi produk untuk seluruh dunia, mereka harus menjalin kemitraan dengan usaha kecil di Indonesia. Supply produk-produk halal, material-materialnya itu ya diambilnya dari lokal. UMKM Indonesia UMKM Indonesia. Dengan cara seperti ini kita bisa melakukan akselerasi tadi. Misal katakanlah produk kopi gitu misalnya. Indonesia kaya sekali dengan produk kopi dari banyak negara, daerah ya. Nah ini kan apabila produk kopi dari mulai petaninya, dikembangkan supply chain-nya, ke green bean-nya, kemudian naik lagi ke kopi yang jadi bubuk dan segala macam. Nah rantai itu disitulah para UMKM kita ada, dan sambung terus sampai industri besar. Baik. Dengan model pengembangan itu kita bisa meningkatkan. Dan itu yang memang terpenting ya, karena pada saat industri halal berkembang, tadi disampaikan juga Mas Menteri menyampaikan melihat dunia luar melihat industri halal sebagai suatu peluang yang sangat baik. Jangan sampai nanti kita kalah cepat. Negara-negara lain melihat mengambil posisi, memproduksi produk halal, dan melihat Indonesia sebagai market yang baik. Mereka menyerbu kita dengan produk halal impor, padahal kita bisa bikin sendiri. Baik, jangan sampai kita hanya menjadi pasar begitu Pak ya. Betul. Pertanyaannya pemirsa, apakah UMKM benar-benar bisa menyatukan visi industri halal dengan keberlangsungan hidupnya? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Sofyan, UMKM kan memang menjadi sokoguru ekonomi Indonesia. Dan kalau bicara industri halal dan Indonesia ingin menjadi pusat industri halal global, kesiapan UMKM di Indonesia itu untuk mencapai itu seperti apa Pak? Sebenarnya yang sangat mempunyai daya tahan usaha itu adalah UMKM. Ya, bisa terlihat dari sewaktu lagi pandemi kemarin. Ya, bisa dilihat contohnya malah di sektor pariwisata. UMKM ini dia benar-benar bisa kreatif. Karena misalnya kalau misalnya nggak ada pariwisata yang Wisman yang masuk ke dalam ke Indonesia,
dia bisa meng-create suatu produk yang kemudian lincah gitu loh. Ya. Ya. Ketimbang daripada perusahaan-perusahaan besar. Lebih mudah beradaptasi dengan permintaan pasar begitu ya? Iya. Oke. Di salah satu contoh dengan kreativitasnya itu salah satu teman saya juga bisa meng-create satu istilahnya the hidden gem. Sekarang kan banyak sekali itu. Ya, bekerja sama dengan pemilik tanah yang dikemas secara menarik, kemudian dibikin kayak semacam glamping. Ya. Dengan investasi tidak terlalu besar, itu bisa juga dia ambil dari crowdfunding itu, dari fintech dan sebagainya. Itu mungkin modalnya sekitar 1 miliar maksimum. Ya, bisa diambil dari itu. Itu bisa 2 tahun payback pada waktu pandemi coba. Ya, dan itu nggak mungkin kita bisa capai kalau misalnya benar-benar akomodasi yang konvensional biasa kan itu paling nggak 10 tahun. Jadi ini malah semacam blessing in disguise begitu ya, Pak Sofyan ya? Karena kreativitas tadi ya itu kita kan tetap harus hidup nih. Ya, dan karena kita mindsetnya itu survive dan lihat dari scope yang sangat mikro itu relatif bisa lebih lebih melihat peluang dari data makro. Ya, karena kacamata kita kan lebih fokus ya. Lebih fokus ke dalam mana sih yang ada duitnya gitu, bisa kira-kira begitu. Mana yang tren sekarang, kira-kira pasar apa yang bisa dimampu sama ini gitu. Ya, karena kita kan kalau misalnya mau jual sewa semalam, taruhlah sekarang jadi yang bintang 5 aja bisa sampai 500.000 jualnya kan. Mau nggak mau kan investasinya nggak mungkin 1 miliar untuk satu kamar. Jadi mesti harus bisa benar-benar efisien. Nah itulah yang bisa dilihat oleh atau bisa dilakukan oleh UMKM. Jumlah UMKM yang bergerak di industri halal di Indonesia sekarang ini Pak, itu ada berapa dan seberapa siap UMKM ini untuk mengejar target tadi? Intinya sih memang mereka itu semua siap ya, dan ada sekitar 60 juta kalau nggak salah itu 60 juta datanya ya. Dan inilah yang menjadi suatu tulang punggung bagi perekonomian Indonesia kan. Cuman masalahnya bagaimana membawa ekonomi yang informal. Ini kan UMKM kan ekonomi informal relatif ya. Kemudian menjadi formal. Ya. Ini kemarin saya baru dapat data dari Bloomberg gitu. Karena adanya QRIS dan semua digitalisasi mengenai payment gate segala macam, itu yang informal itu udah kelihatan tuh datanya jadi malah melonjaknya besar sekali. Ya, jadi blessing in disguise dari pandemi ini kan semua proses digitalisasi menjadi lebih dipercepat, diakselerasi ya. Nah, ini bagaimana sekarang itu bisa mensupport perkembangan itu. Jadi memang diperlukan kebijakan, regulasi dan ekosistem sehingga benar-benar potensi daripada para UMKM yang sangat inovatif dan sangat resilience ya, daya tahannya lebih kuat. Ya karena mereka harus hidup gitu loh, nggak bisa enggak. Gitu. Kita langsung tanyakan ke pembuat kebijakan ya, ada Mas Menteri. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana membuat informal economy dari UMKM yang bergerak di industri halal menjadi formal ekonomi. Bagaimana Mas Menteri? 64 juta UMKM kita menciptakan 97% dari lapangan kerja. Jadi kalau ditanya siapa yang menggerakkan ekonomi kita, memang dari segi PDB UMKM itu sekitar 62%. Tapi dari segi penciptaan lapangan kerja mereka itu 97%. Jadi regulasi yang harus berpihak kepada UMKM inilah yang kita perlukan agar industri halal kita bisa berkembang. Karena dari UMKM kreatif misalnya ya, 42% itu ada di kuliner. Karena pasar kita itu mayoritas adalah dari tentunya membutuhkan makanan bersertifikasi halal dan memiliki jaminan. Oleh karena itu angkanya itu bisa di antara total 30-32% yang harus segera kita sertifikasi dan jumlahnya itu memang kemarin targetnya sekitar 10 juta, itu kita sangat mendukung. Itu regulasi yang berpihak kepada UMKM agar industri halal kita meningkat. Karena kembali lagi ekonomi kita kan didorong oleh konsumsi dan konsumsi ini disediakan oleh UMKM. Kalau UMKM-nya nggak siap untuk masuk ke dalam ekosistem industri halal, maka proses ini tidak akan bisa kita akselerasi. Nah, saya sangat yakin kalau kita berpihak kepada kewirausahaan dengan mengubah mindset,
yang berpihak kepada UMKM. Total targetnya 10 juta pelaku UMKM ini tersertifikasi halal dengan konsep self-declare, skema self-declare ini game changer menurut saya. Nanti akan diikuti oleh fashion, juga akan diikuti oleh subsektor-subsektor yang lainnya. Saya yakin, saya lihat bahwa digitalisasi ini adalah enabler terbesar buat industri halal kita. Pandemi membantu juga ya percepatan. Dan pandemi mengakselerasi proses digitalisasi kita. Oke, terima kasih Mas Menteri. Pak Akil, kalau melihat UMKM kan tantangannya selalu tidak begitu teratur, tidak punya pengetahuan yang cukup. Bagaimana memastikan supaya 64 juta UMKM ini benar-benar kemudian bisa siap dan juga naik kelas? Kan tidak mau melulu dia UMKM terus. Bagaimana Pak? Ya, memang untuk naik kelas itu pelaku usaha mikro kecil itu memang harus menjadi usaha di sektor formal ya. Persyaratan yang paling elementer itu yaitu mereka harus memiliki nomor induk berusaha dan NPWP ya. Nah, bagi pelaku usaha UMK yang strukturnya 90% lebih dari komposisi UMKM, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi mereka kan, karena untuk membuat NIB, NPWP masih dihantui oleh pajak gitu ya. Itu ada challenge tersendiri bagi kita untuk mendorong pelaku usaha mikro kecil itu untuk mendaftarkan sertifikat halal. Karena syarat utamanya itu adalah NIB. Sebenarnya syaratnya banyak waktu itu ya, ada PIRT, izin edar dan beberapa syarat lain. Tapi karena itu syaratnya banyak, pelaku usahanya jadi enggan untuk daftarin produk sertifikat halal. Ini kita hapus, yang lain-lain itu menjadi opsional, tapi yang wajib NIB. Nah, ini masih juga ada kendala. Oleh karena itu saya kira perlu ada, kata kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi antar kementerian lembaga di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk membantu binaan-binaan UMKM itu untuk kita bersinergi saling membantu. Karena itu yang problem yang terberat yang dihadapi pelaku usaha. Tapi alhamdulillah selama tahun 2022 ini hampir 60% dari 1.100.000 lebih jenis produk bersertifikat halal itu berasal dari UMKM. Gitu signifikan ya pertumbuhannya. Sangat signifikan. Dan itu melebihi capaian sertifikat halal yang dilakukan MUI sejak 2012 hingga 2018. 6 tahun jenis produk yang disertifikat halal oleh MUI 668.000. Namun di tahun 2022 BPJPA sudah mengeluarkan jenis produk bersertifikat halal sejumlah 674.000 sekian. 6 tahun bisa kita kerjakan di dalam waktu 1 tahun. Itu saya kira karena sudah sifatnya mandatori ya. Nah, sehingga kita untuk mengakselerasi menjadi 10 juta ini memang menjadi tantangan tersendiri untuk tahun 2024, Pak Menteri. Terima kasih Pak Akil. Pemirsa, masalahnya adalah kalau kita mau sebenarnya bisa. Pertanyaan besarnya, apakah kita benar-benar mau menjadi pusat industri halal global? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Indonesia adalah negara besar yang bisa mencapai banyak hal. Pertanyaan paling besar adalah apakah kita mau menjadi pusat industri halal global. Saya ingin ke Pak Afdal. Pak Afdal, ini bagian terakhir diskusi kita. Apa yang kemudian bisa disegerakan Pak, supaya kita bisa mencapai itu? Sudah banyak yang kita diskusikan, tapi tentunya ada prioritas. Apa Pak Afdal? Pemerintah perlu turun tangan secara lebih serius. Keseriusan itu terlihat sekarang, kalau kita lihat Perpres 134 tahun 2022, tentang rencana kerja pemerintah, sudah ada di dalamnya kegiatan prioritas pengembangan industri halal. Jadi setiap kementerian dan lembaga di Indonesia kita dorong untuk bisa berakselerasi menggerakkan kegiatan-kegiatan yang terkait pada pengembangan industri halal.
Jadi keseriusan ini perlu kita laksanakan bersama-sama, karena dengan cara seperti itulah kita akan bisa tampil tadi masuk dalam program kerja pemerintah, bekerja sama dengan stakeholder, bersinergi. Ke depan juga kita ingin supaya pengembangan industri halal menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah jangka menengah dan jangka panjang. Baik. Jadi ini kerja panjang bersama kita, namun kita yakin dengan potensi yang kita miliki, kita bisa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara pusat produsen terkemuka halal di dunia. Baik. Dan khusus untuk pelaku usaha, saya ingin berpesan, jadikan halal sebagai reputasi bisnis. Oke. Begitu halal menjadi reputasi bisnis, maka pengusaha tadi akan menghasilkan produk yang berkualitas, produk yang baik, bermanfaat, dan nilai ekonominya juga akan sangat baik. Baik, terima kasih Pak Afdal. Pak Akil, memastikan jaminan halal itu satu kunci juga Pak untuk pengembangan industri halal. Apa yang akan dilakukan terus untuk mencapai itu? Ya, kita tidak berhenti ya untuk melakukan sosialisasi, publikasi, edukasi, literasi, bahkan memfasilitasi ya. Kita dari tahun ke tahun melakukan fasilitasi untuk memberikan layanan sertifikat gratis bagi usaha mikro kecil ya. Oke. Di tahun ini aja kita menyediakan anggaran 1 juta pelaku usaha mikro kecil untuk mendapatkan sertifikat halal gratis. Namun kembali lagi ke tadi saya katakan memang tantangan terbesarnya adalah untuk pelaku usaha mikro kecil, antusiasme untuk daftar sertifikat halal ini belum besar gitu ya. Belum besar meskipun gratis ya, meskipun kita udah dampingi, udah edukasi, literasi, bantuin, tapi masih belum cukup besar gitu. Karena di tahun 2024 itu bukan hanya produk dalam negeri, produk dari luar juga, setiap produk dari luar masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia juga wajib bersertifikat halal. Sekarang udah ada 106 lembaga halal luar negeri dari 44 negara yang ingin bekerja sama dengan BPJPH untuk saling pengakuan sertifikat, logo halal maupun keberterimaan produknya. Jadi kita bisa membayangkan tahun 2024 produk halal luar negeri itu akan membanjiri Indonesia kalau UMKM kita tidak siap dengan produk halalnya. Oleh karena itu kita terus-menerus melakukan upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar yang maksimal. Oke, terima kasih Pak Akil. Ini kita langsung tanya dulu ke Pak Sofyan. Minat untuk mencapai sertifikasi halal, tadi itu kan menjadi tantangan juga. Soal literasi, edukasi, itu seperti apa Pak? Ya, ini pengalaman waktu di Lombok. Mengembangkan Lombok sebagai di branding menjadi the world best halal tourism destination. Intinya bahwa sebelum misalnya Lombok itu di branding sebagai the world best halal tourism destination, itu jadi the sister of Bali. Ya, tapi sejak di branding menjadi the world best halal tourism, itu memang ada resistensi. Ini kira-kira apalagi di pariwisata ya. Kalau misalnya di branding dengan halal, apakah karena tadi persepsi yang disampaikan oleh Pak Menteri, kayaknya seakan-akan jadi eksklusif. Padahal ini memperluas jangkauan pasar. Bukan pemahaman yang harus lebih detail itu ya tadi ya. Itu yang penting. Nah sejak itu dengan adanya BIMTEK, terus kemudian juga ekosistem diperbaiki, termasuk juga komitmen semua stakeholder yang ada, itu bisa langsung memenangkan award di tahun 2015 di Abu Dhabi yang dilaksanakan oleh Abu Dhabi Tourism Authority dan Ministry of Tourism of Arab Leagues. Itu kemudian di tahun 2016 ya itu semua program-program itu mungkin modalnya termasuk dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pariwisata dan juga Pemprov NTB itu mungkin sekitar 7 miliar. Ya. Tapi peningkatan Wisman itu bisa sampai 32%-nya dari 1 juta ke 1,4 juta. Itu menghasilkan devisa tambahan itu sekitar 5 triliun. Ya. Nah kemudian untuk yang Wisnus itu pun juga berkembang dari 1,2 menjadi 1,6 di tahun 2016. Jadi jaraknya 1 tahun, cepat. Ya. Dan yang paling penting lagi itu juga meningkatkan PAD sekitar 500 miliar. Jadi cuma modal 7 miliar dalam 1 tahun bisa mengembangkan ekonomi menjadi 6 triliun. Ya. Dan
efeknya terhadap UMKM yang tadinya ada Ibu Zainab tuh. Ini di cover oleh ini ya. Warga berdaya karena wisata halal di cover oleh Harian Kompas 17 April 2018. Itu yang tadinya dia untungnya cuman ya penjual makanan khas Lombok lah seperti sambal cengek, kemudian juga dodol rumput laut dan sebagainya. Yang tadinya income-nya cuma 1,5 juta per bulan, jadi 30 juta sebulan. Jadi 20 kali lipat dalam 1 tahun. Ya bisa dilihat di sini bahwa setelah minat terbukti begitu, itu berbondong-bondong semua pelaku jadi pengen masuk ke situ. Jadi saya pikir memang literasi serta ini ya, kan kadang-kadang tadi persepsi ini juga menjadi hambatan sebenarnya. Ya, persepsi bahwa kalau misalnya ke industri halal berarti yang ada cuma ibu-ibu pengajian gitu, kira-kira begitu. Padahal kan bukan begitu gitu loh. Ya. Ini kan ya itu tadi merupakan perluasan layanan dan fasilitas, sehingga tidak merusak pasar yang sudah ada. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Mas Menteri, ini momen yang baik untuk menyatukan pikiran. Mas Menteri kan harus menyatukannya dan mengkonkretkannya soal tadi literasi, sosialisasi, untuk kemudian membuat kita bisa menjadi pusat industri halal global. Bagaimana? 3G. Pertama, G yang pertama, gercep. Gerak cepat? Gerak cepat. Karena semua sudah satu visinya sekarang. Pemerintah sudah hadir, dunia usahanya juga sudah semangat. Tinggal kita mengambil peluangnya dan kita harus fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam konsep gercep ini. G yang kedua, geber. Geber itu gerak bersama. Pemerintah nggak bisa jalan sendiri, harus diikuti juga pemerintah daerah, harus diikuti juga oleh dunia usaha, institusi pendidikan ini. Dari institusi pendidikan juga harus mendorong komunitas dan media. Nah yang terakhir, gaspol. Garap semua potensi, termasuk potensi online, untuk ciptakan peluang agar kita mengakselerasi, karena ini ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi industri halal itu bukan hanya sebagai simbol, tapi ini akan membawa Indonesia menjadi negara maju, sejahtera, adil dan makmur, baldatun, toibatun, warabun gofur. Jadi konsep itu nanti akan ada turunannya. Lapangan kerja dengan industri halal yang kuat, akan terciptalah lapangan kerja yang luar biasa. Target kita berapa, dan ini untuk mengkikis angka pengangguran dan angka kemiskinan. Misalnya juga, sekarang ibu-ibu nih mau lebaran pada mengeluh karena harga-harga bahan pokok naik. Karena cabai naik lah, daging naik dan segala macam. Industri halal ini yang kuat dengan supply chain yang sudah terbentuk, dengan rantai pasok yang mumpuni, ini akan mampu meredam. Karena konsep industri halal ini adalah equitable. Dia ini berkeadilan dan berkemajuan. Jadi industri ini akan, petaninya juga akan terberdayakan, peternaknya juga akan terberdayakan. Industri halal ini bukan hanya bicara produk-produknya, tapi semua rantainya dari hulu sampai hilir. Sehingga akhirnya kita akan mencapai suatu sistem logistik yang lebih efisien, dan harga-harga bahan pokok ini yang lebih terjangkau. Petaninya sejahtera, pedagangnya juga untung, konsumennya juga senyum. Karena nggak terlalu mahal. Gitu. Ibu-ibu emak-emak nggak marah-marah gitu harga naik. Nah, saya melihat 3G gini, gercep, geber, dan gaspol bisa kita bingkai dengan konsep 3C. Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Saya yakin sinergi ini akan menghasilkan percepatan, mudah-mudahan target kita menjadi pusat industri halal global bisa tercapai. Kita aminkan itu, dan inilah yang menjadi akhir dari Economic Challenges untuk malam ini. Pemirsa, kami berterima kasih kepada Pak Sofyan, kepada Pak Afdal, Pak Akil, dan Pak Menteri. Dan pemirsa, inilah akhir dari Economic Challenges kali ini. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat malam, sampai jumpa.